Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, marilah kita hari ini membahas materi IPS yang baru, yaitu materi bab 3 tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk itu, silakan kalian simak baik-baik pada penayangan berikut ini. Anak-anak kelas 7 sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, ada baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya. 1. Menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi dan pengertiannya. 2. Menjelaskan pengertian kebutuhan dan alat pemuas. 3. Menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. 4. Menyebutkan faktor berbedanya kebutuhan. 5. Menjelaskan alat pemuas menurut cara memperoleh dan hubungannya dengan barang lain. Dan yang keenam adalah menjelaskan alat pemuas menurut tujuan penggunaan dan proses pembuatannya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara rasional, sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial dan harus selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu memenuhi kebutuhannya. Manusia juga adalah makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendiri, selalu hidup bersama, selalu membutuhkan manusia lain, selalu tergantung pada manusia lain, sehingga otomatis manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial harus selalu melakukan interaksi secara sosial. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kelangkaan atau terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan makhluk hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang sangat terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa juga sangat terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan disebut kelangkaan. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang artinya rumah tangga. Oikonomia terdiri dari dua kata, oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan. Jadi, arti kata ekonomi yaitu adalah aturan rumah tangga, sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga. Menurut para pakar ekonomi, ilmu ekonomi yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika kebutuhan telah terpenuhi. Penyebab kelangkaan adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan geografis. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Perbedaan sumber daya manusia. 4. Perbedaan keadaan sosial ekonomi. 5. Pendistribusian yang belum merata. 6. Kondisi sarana prasarana perhubungan kurang mendukung. Dan 7. Kebijakan dan tata kelola oleh pemerintah.
Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jika tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, orang lapar menuntut untuk makan, atau orang haus harus segera minum. Macam-macam kebutuhan. A. Macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya ada 3. 1. Kebutuhan primer atau pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, makanan, pakaian, dan perumahan. Anak-anak sekalian, pada gambar ini menunjukkan contoh-contoh dari kebutuhan primer, yaitu makan dan minum, rumah, dan pakaian. Dua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi sebagai pelengkap kebutuhan primer. Jika tidak terpenuhi pun tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contoh, perabotan rumah tangga, lemari, arloji, TV, sabun, dan lain-lain. Pada gambar ini menunjukkan contoh-contoh kebutuhan sekunder, yaitu perabot rumah tangga, kacamata, TV, dan benda-benda lainnya. Tiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak dipenuhi, tapi disesuaikan dengan kondisi keuangan. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut bila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah. Gambar pada tayangan ini adalah menunjukkan contoh kebutuhan tersier, yaitu sebuah kendaraan. B. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya ada 2, yaitu 1. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh, kebutuhan makan, obat untuk yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Selanjutnya, perhatikanlah gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh kebutuhan jasmani, yaitu makan dan minum, obat-obatan, dan kegiatan olahraga. Dua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani adalah kebutuhan akan rekreasi, siraman agama, nonton TV, baca buku, dan kebutuhan akan pendidikan. Perhatikanlah tayangan berikut ini adalah contoh-contoh tentang kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan rekreasi, siraman rohani, pendidikan, dan juga nonton TV sebagai hiburan. C. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. 1. Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Jika tidak segera dipenuhi akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh, makanan bagi orang yang lapar,
minuman bagi orang yang haus, dan obat-obatan bagi orang yang sedang sakit. Perhatikan gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh kebutuhan sekarang, yaitu makan dan minum serta obat-obatan. Dua, kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, menabung untuk pendidikan. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini yang menunjukkan kebutuhan masa datang. Contohnya adalah kegiatan menabung dan kegiatan pendidikan. D. Macam kebutuhan menurut subjeknya. 1. Kebutuhan individual, yaitu kebutuhan perorangan, pribadi, dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentunya, kebutuhan ini tidak sama antara satu orang dan yang lainnya, tergantung keinginan masing-masing. Contoh, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan mobil, sepatu, kacamata, dan lain-lain, yang mana antara yang satu dan yang lainnya tidak akan sama. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh kebutuhan individual, yaitu makan dan minum, kendaraan, sepatu, kacamata, dan lain-lain yang berbeda-beda antara yang satu dan lainnya. Selanjutnya, 2 adalah kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, dan lain-lain. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok, yaitu jalan raya, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab berbedanya kebutuhan manusia adalah: 1. Jenis kelamin dan umur. 2. Tingkat pendidikan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Tingkat pendapatan. 6. Status sosial. Dan 7. Perbedaan selera. Menurut kelangkaannya atau cara memperoleh alat pemuas kebutuhan ada 2, yaitu 1. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh, sepatu dan air minum. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh barang ekonomis, yaitu sepatu dan air mineral. Dua, barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contoh, sinar matahari, udara, dan air. Pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh barang bebas, yaitu sinar matahari, air, dan angin.
Selanjutnya, marilah kita bahas tentang alat pemuas kebutuhan. Menurut hubungannya dengan barang lain ada dua, yaitu: 1. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, beras bisa diganti dengan singkong, ubi jalar bisa diganti dengan jagung, dan lain-lainnya. Perhatikan gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh barang-barang substitusi, yaitu ubi bisa diganti dengan jagung, kemudian beras bisa diganti dengan singkong. Dua, barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas, dan contoh-contoh yang lainnya. Pada gambar ini menunjukkan contoh barang-barang komplementer, yaitu kompor harus ada pasangannya yaitu gas, lalu motor harus ada pasangannya yaitu bensin, barulah keduanya bisa berfungsi dan bermanfaat dengan baik. Selanjutnya, marilah kita bahas alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya ada dua, yaitu 1. Barang produksi atau barang modal, yaitu barang yang tidak bisa langsung digunakan, tapi harus melalui proses dahulu. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh, sebuah lahan, mesin, dan gedung. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang memberikan contoh barang-barang produksi, yaitu lahan, mesin, dan gedung. 2. Barang konsumsi atau barang jadi, yaitu barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, buku tulis, dan lain-lain. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh barang konsumsi, yaitu buku tulis, alat tulis, baju atau pakaian, sepatu, kacamata, dan benda-benda lainnya yang bisa langsung dipakai oleh manusia. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya ada dua, yaitu 1. Barang mentah, yaitu barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh, padi dan kayu. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan padi dan kayu gelondongan, yang mana padi tersebut harus diolah dahulu barulah menjadi beras, setelah itu baru bisa dimasak menjadi nasi. Sementara kayu gelondongan diolah terlebih dahulu menjadi lembaran-lembaran papan atau kayu dan lain-lain, barulah bisa digunakan untuk mebeler dan lain-lain. 2. Barang setengah jadi, yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh, benang sebelum dibuat menjadi kain, tepung sebelum dibuat menjadi kue. Perhatikan gambar-gambar pada tayangan ini
yang menunjukkan contoh-contoh barang setengah jadi, yaitu benang dan tepung. Tiga, barang jadi, yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi, kue, alat tulis, tas, baju, dan lain-lainnya. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh barang jadi, yaitu nasi, kue, alat tulis, pakaian atau baju, dan sepatu serta benda-benda lainnya. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.